Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya yang selanjutnya yang berjudul Stereokimia dan Aktivitas Biologis Obat. Pada slide pertama di sini dijelaskan yaitu interaksi obat reseptor. Yang ada dua hal penting yang dapat kita ketahui yaitu distribusi muatan elektronik dan bentuk konformasi obat reseptor. Aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting. Yang pertama, stereokimia molekul obat. Kedua, jarak antar atom atau gugus. Ketiga, distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama, perbedaan distribusi isomer dalam tubuh. Yang kedua, perbedaan sifat-sifat interaksi obat reseptor. Dan yang ketiga, adsorpsi isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Gugus farmakor. Gugus mengikat reseptor dan bertanggung jawab terhadap respon biologis. Contohnya gugus sulfonylurea atau antidiabetes. Contohnya tulbutamid dan chlorphoramid. Sulfonamida atau antibakteri, contohnya sulfadiazin dan sulfamethoxazole. Dan gugus sulfon atau penghambat karbonik anhidrase, contohnya karsenik dan diuretik turuntiazid. Kemudian modifikasi isosterisme. Tujuan modifikasi obat adalah untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi, efek sampingnya toksisitas yang rendah, dan bekerja lebih spesifik. Istilah isosterisme sendiri merupakan gambaran seleksi dari bagian struktur karena karakteristik steril. Elektronik dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Yang pertama itu ada Langmuir pada tahun 1919 mencoba mencari hubungan yang dapat menjelaskan adanya persamaan sifat fisik dari molekul yang bukan isomer dan memberikan batasan bahwa isosteris adalah senyawa-senyawa atau kelompok atom-atom radikal atau molekul yang mempunyai jumlah dan pengaturan elektron yang sama, bersifat isoelektrik dan mempunyai kemiripan sifat-sifat fisik. Di sini ada contohnya yaitu molekul N2 dan CO2. Selanjutnya yang kedua adalah Grimm pada tahun 1925 memperkenalkan hukum pergantian hibrida yang menyatakan bahwa penambahan atom dan suatu elektron sunyi pada atom atau molekul yang kekurangan elektron pada orbital terluarnya atau pseudoatom dapat menghasilkan pasangan isosterik. Di sini contohnya ada gugus CH dan atom N. Arti isostetris secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika yang mirip karena mempunyai persamaan ukuran, elektronegatifan atau stereokimia. Contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektronik sama adalah yang pertama ion karboksilat COO dan ion sulfonamida SO2-NR. Yang kedua, gugus keton atau CO dan gugus sulfon SO2, gugus klorida Ci dan gugus trifluorometil atau CF3. Kemudian di sini ada isomer dan aktivitas biologisnya. Sebagian besar obat dan aktivitas farmakologis yang sama umumnya memiliki gambaran struktur tertentu. Dari gambar sterik dikenal beberapa macam struktur isomer, antara lain isomer geometri,
isomer konformasi, isomer optik, dan diastereoisomer. Bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Di sini dapat dijelaskan yang pertama, isomer geometrik. Isomer geometrik terjadi karena adanya peletakan yang berbeda pada posisi gugus fungsi yang terikat dalam suatu ikatan rangkap dua. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa isomer geometri ini hanya dapat terjadi pada senyawa alkena yang memiliki ikatan rangkap dua. Isomer geometri juga sering dikenal dengan isomer cis-trans. Istilah cis-trans ini mewakili posisi gugus fungsi dalam suatu ikatan rangkap. Dalam hal ini, posisi gugus fungsi sama berbeda dalam satu sisi disebut dengan posisi cis. Namun jika gugus fungsi yang sama berbeda dalam posisi berseberangan, maka disebut posisi trans. Di sini ada contoh dari isomer geometrik dapat kita lihat. Dan yang kedua adalah konformasi. Konformasi adalah bentuk molekul sesaat atau sementara akibat dari terjadinya rotasi ikatan tunggal. Konformasi dapat dinyatakan dalam bentuk konformasi Fisker, bola pasak, dan Neumann. Di sini dapat kita lihat contohnya. Yang ketiga, isomer optik, yaitu bentuk senyawa yang merupakan bayangan cermin yang saling menutup sesamanya. Dapat dilihat dari contoh pada slide di atas. Di sini penjelasan dari semua yang tadi, yaitu isomer geometrik dan aktivitas biologis. Yaitu isomer geometrik atau cis-trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem sikloalkana. Ikatan rangkap dan sistem sikloalkana tersebut membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil sehingga terbentuk isomer cis-trans. Yang kedua, isomer konformasi dan aktivitas biologis. Isomer konformasi atau konformer adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konformasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Dan yang ketiga, diastereoisomer dan aktivitas biologis merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai dua atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional yang sama, dan memberikan tipe yang reaksi yang sama. Dan yang terakhir, isomer optik dan aktivitas biologisnya merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama yang hanya berbeda dalam bidang cahaya, terpolarisasi, atau berbeda rotasi optiknya. Dan yang terakhir adalah jarak antar atom dan aktivitas biologis. Hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjukkan oleh konsep kelenturan reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antar gugus-gugus fungsional molekul dapat dipengaruhi terhadap aktivitas biologis obat. Hal ini dapat diperkirakan dari atau jarak identitas atau antar ikatan-ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Sekian dari presentasi yang kedua saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.